Well, hello everyone. Kita kembali lagi di YouTube channel. Mungkin juga akan kita upload juga di IGTV di Proud to be Sustainable. Mungkin kalian teman-teman yang baru pertama kali ini main-main atau nemuin konten kita Proud to be Sustainable mungkin masih bingung ya. Apa sih Proud to be Sustainable itu? Ya, kami adalah komunitas yang peduli dengan kelestarian lingkungan, teman-teman. Jadi sebagai wujud dukungan kita untuk tercapainya SDGs. Jadi konten-konten kita itu keseringan terhadap lingkungan, sering membahas tentang lingkungan gitu, produk-produk turunannya. Yang penting kita harus tetap mendukung yang namanya SDGs itu untuk tercapai, gitu. Mungkin pertama kali ini kita ada konten yang namanya podcast, yaitu namanya kita kasih sesi kali ini yaitu podcast, yaitu Proud to be Sustainable Podcast. Sesi pertama ini kita langsung kedatangan tamu dan narasumber yang sangat aktif banget ya. Kita ini udah sering banget ketemu Kakak Francisca Simanjuntak ini di Twitter, di Instagram, di webinar, kayak di mana-mana deh, Kak Francisca. Halo, di mana-mana. Iya, halo, kabar saya baik. Saya panggilnya apa ini? Oke. Zikrul. Zikrul aja nggak apa-apa, Kak. Iya, Zikrul. Oke, ya. Kak, boleh cerita nggak latar belakang apa yang Kakak sedang concern di akhir-akhir ini, apalagi terkait dengan sustainability gitu-gitu, Kak. Dan sekarang kayak Kak Francisca juga lagi sering kan nge-tweet gitu, ya boleh cerita nggak ke teman-teman di Proud ini? Kenapa lagi sering nge-tweet? Memang udah saya bilang, permasalahan hidup anak muda tuh cuma medsos aja sekarang ini. Jadi, gitu ya? Perkenalkan ya semuanya, nama saya Francisca. Saya mahasiswa S2 di IPB, jurusan agroteknologi tanah khususnya. Kemudian sekarang ini saya kesibukannya sibuk penelitian sih harusnya. Sibuk penelitian untuk penelitian tesis saya, kemudian ya sering ikut juga acara-acara diskusi ataupun webinar tentang masalah sawit. Dan satu lagi itu sih memang lagi sibuk menyuarakan kebaikan sawit, cenah gitu katanya di media sosial. Oke. Thank you Kak Francisca udah mau meluangkan waktunya untuk podcast hari ini. Anyways, kenapa kok kita tiba-tiba mengundang Kak Francisca ini dengan kampanye positif sawitnya? Karena kita kan selama ini hadir di Instagram gitu ya Kak, ke teman-teman milenial yang kebanyakan di Jawa demografisnya gitu. Mereka masih, bahkan saya dulu juga mungkin ya sebelum terjun ke dan aktif di BTS ini, itu jujur agak jauh gitu Kak, hubungannya dengan kelapa sawit. Paling dekat itu dengan produk turunannya gitu kan. Jadi kebunnya seperti apa, bentuk tumbuhannya seperti apa, buah-buahannya seperti apa, itu baru tahu ya ketika saya memang aktif di sini gitu loh Kak. Jadi semoga dengan adanya konten ini, adanya Kak Francisca dengan semua penjabarannya hari ini, itu setidaknya bisa ngasih insight gitu ke teman-teman yang lain bahwa kita harus kasih proporsi informasi yang tepat gitu lah buat teman-teman yang mendengarkan dan mencari informasi terkait sawit. Gitu ya Kak. Oke. Anyways, next-nya adalah terkait topik hari ini. Kayak kita seperti prolog yang udah tadi saya sempat mention, itu kayak bener nggak sih atau mitos atau fakta kelapa sawit itu merusak lingkungan? Itu sih topik kita kali ini. Langsung ke situ untuk ya. Menanggapi itu gimana Kak tanggapannya terkait topik kita? Aduh, saya kalau ngomongin mitos atau fakta saya ingat itu mungkin nanti saya juga bisa share ke teman-teman di Proud to be Sustainable. Ada Bapak Tunggal Sipayung, beliau itu juga mengeluarkan buku yang judulnya Mitos versus Fakta Kelapa Sawit, seperti itu kira-kira. Nah, jadi kalau misalnya kita bicara tentang kelapa sawit sendiri, memang kalau dikaitkan dengan isu lingkungan itu yang paling nikmat rasanya ya. Selalu dibilang merusak lingkungan. Sementara kita harus berpikir, apa sih definisinya lingkungan rusak? Apa yang kamu maksud dengan rusak? Gitu. Ketika suatu lahan bisa ditanam, apakah artinya dia rusak? Itu kan kita harus clear. Justru yang rusak itu menurut saya ya, kalau misalnya ada suatu lahan terkena, masih ingat nggak ada yang katanya tempat pabrik nuklir
terus meledak, jedar gitu. Terus sampai sekarang lahannya nggak bisa ditanam apa-apa. Satu serangga pun nggak bisa hidup. Nah, itu definisi rusak. Itu benar rusak, itu clear rusak. Tapi ketika suatu lahan justru bisa ditanam sawit dan sawitnya tumbuh baik, itu bukan rusak namanya. Apakah itu namanya rusak? Kan begitu. Dan saya sering kali dengar teman-teman bilang, sawit penyebab banjir, sawit menyerap air dari danau. Saya mikir itu sawit atau pompa? Menyedot air dari danau. Saya belum pernah ngeliat ada tanaman bisa menyedot air dari samping. Ya nggak sih? Kita logikanya sederhana aja. Itu akar mah nggak mungkin merebet kemana-mana gitu sampai ke pinggir sungai. Ada akar sawit, ini tumbuh akar sawit, dia nyedot air sih? Nggak ada. Saya orang pertanian, teman-teman. Jadi yang kayak gitu jangan diomongin ke saya lah gitu loh. Ngomong nggak kepantesan kalau kata dosen saya. Jadi saya bisa bilang, sawit di Indonesia itu, bahkan seorang profesor kehutanan ya, Bapak Yanto Santosa, beliau sendiri bilang 99% hutan sawit di Indonesia itu bukan dari hutan primer. Hutan primer itu apa? Hutan primer itu hutan yang alami, yang kayunya itu gede-gede loh diameternya. Yang kayak gitu kita nggak akan buka. Yang kayak gitu nggak dijadikan kebun sawit. Justru kebun sawit itu dari mana? Satu, belukar. Yang kedua, ada juga orang nanam sawah kan, teman-teman keluarga-keluarga transmigrasi dulu. Mereka dikasih lahan sama pemerintah, nih Brad, kamu tanamlah tanaman untuk makananmu. Ternyata tidak tumbuh. Jadi sama dia dicoba sawit. Dan selain itu kan harga sawit naik. Mereka ramai-ramai ikutan nanam sawit. Nah, itu satu. Terus yang kedua, konversi dari kebun karet. Ini juga kita harus clear. Jadi karet itu dulu kan memang pada masanya waktu orang mulai ramai pakai mobil dan lain-lain, harganya naik. Gitu ya. Kita ngikutin harga. Terus ternyata tiba-tiba sekarang harganya turun kan minyak bumi. Jatuhlah harga karet. Nah, orang tebang dia ganti pakai kebun jadi nanam sawit. Karena sawit, kalau teman-teman ingat, dulu kalau aku masih ingat sih, dulu ke pasar nemenin nenek, terus nenekku bilang, sekarang semua minyak sawit, warnanya kuning katanya. Karena waktu itulah sudah dimulai orang-orang mengkonsumsi minyak goreng dari minyak sawit. Karena yang sebelumnya minyak kelapa gitu. Jadi isu kerusakan lingkungan ini menurut saya kita harus clear definisi rusaknya itu apa, kamu mau ngomonginnya apa, itu harus jelas. Kalau saya sih seperti itu. Gitu. Oke. Seru kan belajar sawit itu? Seru. Ya. Berarti harus tahu definisi dari rusak itu dulu ya, Kak Francisca. Betul, karena saya sering dengar orang-orang, saya kan sebenarnya mahasiswa kalau di IPB namanya ilmu tanah dan sumber daya lahan. Ada lahannya ya. Nah, orang sering bilang lahan rusak. Tapi kita harus ingat apa definisi rusak. Laptop saya ini kalau rusak artinya apa? Dia tidak bisa berfungsi sebagai laptop kan? Fungsinya laptop. Tapi ketika dia tidak bisa berfungsi sebagai laptop, dia rusak. Tapi kalau saya masih bisa buka Zoom, tapi di screen-nya ada bintik-bintik hitamnya, itu rusak nggak namanya? Enggak kan? Itu namanya penurunan fungsi. Nah, itu namanya degradasi lahan. Kalau misalnya ada lahan, kemudian ditanam padi, produktivitasnya jelek, karena masam tanahnya, kemudian ternyata ditanam sawit bagus, justru itu bukan perusakan lahan. Gitu loh, kita harus clear. Gitu. Oke. Menarik ya. Padahal itu baru opening ya. Gitu kalau menariknya dengan opening saya 3 SKS ya, maaf ya. Asik aja saya kalau diajakin ngomel. Tapi menarik sih. Ya. Saya pun barusan realize loh. Oh ya. Kita juga harus satu pandangan dulu nih terhadap apa ya, definisi-definisi yang apa, opini yang sedang kita ini kan reverse kan Kak Francisca, misalnya kerusakan atau apa tadi. Jangan menarik. Ketika melihat ada lahan bersih langsung bilang, oh itu rusak. Apa yang rusak? Itu di kampus saya sekarang mereka bangun fakultas dipotongin beberapa pohon karetnya. Apakah itu kerusakan alam oleh IPB? Nah, itu kita harus clear teman-teman. Jangan kita tertrigger sama foto lah gitu loh.
Kadang saya pernah lihat juga ya di Twitter tuh, dia ngirim foto bread lahan bersih, terus ada yang ngomen, itu mah bukan buat sawit, itu buat HTI, hutan tanaman industri. Gimana? Yang kayak gitu kadang-kadang kita nggak cek, cuma kita lihat fotonya aja, lahannya bersih, gitu, rusak alamnya. Aduh, saya sakit kepala dah kalau kayak gitu. Makanya tugasnya Kak Francisca mesti jauh nih, Kak, berarti Kak. PR-nya masih banyak. Nggak apa-apa deh. Untuk menjelaskan hal-hal serupa seperti ini. Iya. Ya, Kak, semoga banyak yang nonton ini terus paham ya. Amin. Langsung next-nya, Kak. Menurut Kak Francisca sendiri, itu tentang kelapa sawit di Indonesia nih, Kak. Pendapatnya Kak Francisca gimana nih? Boleh ngomongin hulunya, boleh ngomongin hilirnya. Mungkin yang paling seksi memang teman-teman kan sering ngomongin hulu nih, Kak. Ya kan? Kalau hilir memang tidak ada yang inilah, Kak, debate, karena hilir udah lumayan ya. Terkait, karena dari sisi ekonomis kan membantu lah memang, Kak. Ya oke, boleh, terserah. Maaf ya, saya promosi lagi. Oke, gini deh, saya menyerah coba MC-nya bilang terserah. Jadi gini, soalnya kalau kamu tanya dari hulu sampai hilir bisa, sombong. Jadi gini, boleh kalau gitu. Kalau sebenarnya teman-teman ya, satu hal yang harus kita realize, sama-sama, sawit itu sebenarnya sebuah berkat. Bahkan teman-teman di Malaysia, itu saya pernah lihat di Twitter mereka buat jargon, sawit, apa bahasa biasanya? Bukan berkat mah ini, anugerah Tuhan, seperti itu. Karena memang jelas, bayangkan, Mas Zikrul ya, hanya dua butir berondolan, itu dari Afrika dibawa ke Indonesia. Dari yang 2 butir itu sampai sekarang udah bisa jadi 16 juta hektar. Dan sebenarnya, kalaupun kita ngelihat teman-teman, ini agak ironi. Yang sering buat black campaign, yang sering buat black campaign itu kan teman-teman dari Eropa. Tapi kita juga harus tahu, yang ngebawa itu, yang nanam di sini jadi perkebunan sawit, yang pertama kali mikir sawit itu jadi perkebunan ekonomis nih gitu kan, itu orang Belgia, orang Eropa juga. Iya, jadi sebenarnya kalau mereka sekarang melihat turunan-turunan, kenapa sih cucu-cucuku gitu, itu aku yang mulai kan gitu. Jadi menurut saya sawit di Indonesia itu sebuah berkat. Kenapa? Minyaknya terlalu banyak fungsinya, mulai dari makeup, mulai dari makanan mah jelas. Bahkan kalau saya beli snack Korea, di ingredients-nya mereka tulis palm oil. Setelah itu, saya bilang apa lagi, makanan, kosmetik, kemudian yang terakhir kemarin ada omongan tentang biodiesel. Bayangkan dia bisa mengurangi pemakaian solar, kemudian ada juga bioaftur. Ingat kemarin udah uji coba terbang pesawat 3%, jadi ntar lagi yang anti sawit naik pesawatnya pakai minyak sawit. Terus satu lagi bahkan bisa untuk batik, kemudian saya dengar juga lidinya juga bisa dipakai. Jadi jelas sih, ini sebuah anugerah untuk Indonesia. Ini sebuah potensi besar untuk kita yang harus kita manfaatkan dan harus kita dukung, bukan dibenci-benci. Jadi kita tuh menikmati manfaatnya, tapi kita olok-olok dia gitu loh. Makanya saya juga bingung, pertanian itu ngasih makan manusia. Kita tuh dikasih makan sama minyak sawit istilahnya ya, makan gorengan. Gitu kan? Pas makan kamu senyum-senyum, tapi pas di luar kamu ngomel-ngomel. Sawit tidak baik. Apa seperti itu? Itu menurut saya tidak tepat ya seperti itu gitu. Kalau untuk hilirnya dia tadi banyak banget manfaatnya. Gitu sih menurut saya. Oke, iya. Sama sih Kak, padahal kalau kita ngomong waktu itu saya pernah ke Europe itu kan, mereka kan kayak anti banget pernah gitu. Ke Europe. Bagus. Itu sekali ya. Di sana banyak kan Kak stiker-stiker free palm oil gitu-gitu kan Kak ya sebenarnya. Palm oil free. Ya palm oil free. Terus tapi mereka sukanya makan Nutella gitu loh Kak. Jadi aku tuh rada bingung gitu, kayak di satu sisi mereka campaign, tapi satu sisi mereka juga menikmati gitu loh. Kayak kadang-kadang
Oke, gitu. Kayak harusnya konsisten kan Kak gitu. Benci tapi mau. Kalau kalian perhatiin, saya juga sering share di story saya, di IG story saya. Ekspor kita ke Eropa itu naik loh teman-teman. Itu bisa lihat juga di Instagramnya Gapki. Gapki buat laporan mengenai ekspor minyak CPO ke luar negeri. Ya, namanya juga ekspor ke luar negeri lah ya, maaf ya. Jadi ekspor itu dari tahun 2020 dibandingkan dengan 2021 sampai bulan Agustus loh ya, belum sampai Desember 2021, itu sudah lebih tinggi dibandingkan tahun 2020. Artinya apa? Mereka mau. Sebenarnya mereka mau. Mereka mau, tapi nggak tahu sih saya kenapa. Mereka butuh. Mereka nggak akan bisa tanpa kita. Saya berani bilang gitu, karena apa? Minyak mereka nggak cukup. Mereka itu cuma dapat dari kedelai. Kalian tahu kan kedelai segede apa? Segini ya? Minyak sawit berodolannya berapa? Segini. Gede banget. Jadi mereka nggak cukup minyaknya. Mereka pasti butuh dari kita. Cuman ya itu aja sih. Diribut-ributin aja. Oke. Iya, paham. Nah, kalau gitu bisa disimpulkan sebenarnya kalau dari skala industri mereka itu sangat butuh ya Kak. Tapi kalau secara policies di tataran mungkin policies di tataran udah mulai level negara dan policies negara itu memang tidak pro aja ke sana gitu ya Kak. Atau gimana? Ini tuh menarik. Kalau saya lihat beberapa teman-teman LSM yang anti sawit, mereka menyuarakan sawit untuk makanan boleh, untuk biofuel mereka nggak mau. Karena kan kayak kamu bilang tadi kan Nutella nggak apa-apa, karena kan butuh mamam, ya kan? Biofuel mereka nggak mau. Nah ini menurut saya juga menarik. Kenapa dulu waktu bakar-bakar batu bara kamu teriak-teriak kotor, ternyata sekarang dikasih yang bio, yang green energy, kamu ribut. Maumu apa kan gitu? Terus kalau kamu bilang policy di negara, teman-teman juga harus tahu loh ini. Ini seru banget menurut saya. Nanti lebih detailnya bisa nanya ke Pak Ari, Pak Sogroseno, yang lagi ada di Jerman, atau sama Bapak yang lain. Saya pernah ikut diskusi sawit. Anti sawit itu dipakai jadi bahan campaign di luar negeri. Jadi kalau mau pemilihan umum nih, Mas Zikrul bilang, pilih saya. Kalau saya terpilih, saya stop impor minyak sawit. Gitu loh caranya. Jadi saya bingung, ini tanaman apa sih sampai dipakai buat kampanye? Benar gak sih? Iya. Powerful banget tahu tanaman sepowerful kita itu berarti ya. Iya. Betul, bisa menggerakkan politik. Kalau di Indonesia malah beras. Iya. Oke, beras. Oke, iya betul beras. Ya, oke. Oke Kak. So next Kak, ini kan berarti tadi udah sempat dimention sih, dan udah nemu benang merahnya nih. Emangnya manfaatnya sebesar apa sih Kak kelapa sawit itu kok sampai dari tadi kan ceritanya tuh kan kayak sampai di ban lah banyak orang yang kayak anti kayak gitu-gitu kan. Nah itu emang manfaatnya dan impact-nya sebesar apa sih Kak dari manfaat itu tadi yang dihasilkan sama sawit? Nah kita bicara pertama sesi besarnya dulu ya. Dalam lingkup luasnya dulu. Dalam lingkup luasnya dulu, saya bisa bilang perekonomian kita kemarin di awal pandemi itu tertolong karena sawit. Betul. Saya berani bilang begitu. Dan teman-teman kalau cari artikel, kalau rajin baca berita, nah itu juga pasti ketemu itu kayak gitu. Kenapa? Karena ketika pandemi mulai, minyak sawit bisa jadi sabun. Ya kan? Nah, di saat itulah minyak sawit berfungsi sebagai sabun. Kemudian ketika orang-orang sudah tidak dikunci lagi istilahnya, sudah bisa mulai beraktivitas, mereka mulai pakai bahan bakar lagi. Disitulah biofuel terpakai. Jadi dalam setiap, bisa dibilang dalam setiap suasana kita itu minyak sawit ini ada gunanya gitu loh. Diputernya kamu mau kemana aja, kan begitu. Terus satu lagi, sekarang itu kan yang besarnya, membantu devisa negara. Itu yang besarnya. Sekarang ke kecil-kecilnya, ke small. Apa sih gunanya untuk orang-orang yang di desa? Kan pernah juga ada webinar bersama saya dari teman-teman Proud to be Sustainable yang ada Golda. Ingat Golda juga kan? Petani sawit milenial. Beliau sendiri cerita,
kalau dengan adanya kebun sawit di tempat kami, terbangunlah jalan. Pertama ya, karena kan kalau mau panen, kalau mau bawa hasil panen, perlu jalan dong yang bagus. Pasti, ya. Jalan bagus. Setelah ada jalan yang bagus, kamu butuh komunikasi yang bagus dengan orang di luar kebunmu. Halo, ambil ini, gitu kan? Otomatis kamu butuh jaringan yang bagus. Terbangunlah satu tower sinyal. Terus sudah mulai ada pekerja panen, sudah mulai ada sinyal, sudah mulai banyak orang, ada warung. Ada warung, ada orang mulai berdagang. Sudah ada orang mulai berdagang, terus mulai lagi mereka membentuk koperasi petani, mulai lagi mereka berteman dengan perusahaan. Jadi sebenarnya ini membangun sebuah komunitas, teman-teman. Menurut saya juga pernah lihat itu ada podcast Bapak Joko Supriyono, beliau ketua GAPKI. Beliau bilang, kebun sawit ini kita membangun komunitas. Pelan-pelan kita membangun mereka, kan jadi mereka ketemu temennya, sesama petani sawit. Kemudian ada juga yang pekerjanya untuk mengangkatin hasil panennya dan sebagainya. Itu jadi sebenarnya sawit itu membangun sebuah komunitas kalau di desa kecilnya. Jadi ketika negara terbantu ekonominya, yang di desa juga naik juga level hidupnya seperti itu menurut saya. Dan kita orang kota dapatnya apa? Ayo. Kuis dadakan. Orang kota dapatnya ya pekerjaan di perusahaannya. Gitu. Ada bagian jadi pasta gigi, ada jadi sabun, ada jadi minyak goreng, ada yang jadi penelitinya. Kan gitu. Jadi semua ini sebenarnya saling membangun, teman-teman. Kita tuh membangun bersama-sama. Jadi ini sebuah potensi yang teman-teman di luar sana udah lihat. Dan mereka tahu kalau ini kita kembangkan, kita bisa ngalahin mereka. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi sebelum mereka maju, kita harus stop mereka. Pikirannya seperti itu kira-kira. Asumsi saya ya. Ntar saya dibilang gibah lagi. Tapi yang saya lihat seperti itu. Begitu kira-kira Mas Zikrul. Oke. Lalu Kak, kalau misalnya dilingin sama minyak nabatinya mereka nih Kak, itu tuh memang kalau di head to headin itu gimana sih Kak, misalnya secara benefits, terus secara penggunaan lahan, dan secara apapun lah, kan ada beberapa aspek tuh. Itu tuh kalau misalnya dari minyak sawit milik Uni Eropa itu, kita itu unggul nggak sih Kak memang? Atau memang sawit itu akhirnya di-ban karena ya memang bagusan punya gua, kan takutnya gitu kan Kak? Atau gimana? Mereka nggak berani bilang seperti itu. Bagusan punya gua, mereka nggak berani bilang gitu. BTW kalian di sana pakai gua? Enggak lah. Jadi kalau saya perhatikan, satu ya, kita tuh terlalu unggul. Sombong banget gak sih? Kita tuh terlalu unggul, teman-teman. Dari segi pemanfaatan lahan, kita tuh terlalu efisien. Bayangkan kedelai per hektar itu cuma dapat, kalau nggak salah saya lupa kata dosen saya, sekitar 400 kilo, 4 kuintal ya? Iya, 4 kuintal, 400 kilo, 1 hektar. Kita 1 hektar, itu masih TBS-nya aja ya. Kalau kita hitung-hitungan TBS, kita itu per hektar bisa dapat 26 ton. Itu yang biasa aja, belum yang giat sekali. Bayangin kamu, kita ngomongin ton. TBS itu apa, tandan buah segar ya? Iya, tandan buah. Itu bisa kasih visualisasi ya Kak. Maksudnya tandan buah segar yang gede banget itu loh. Nah, itu ya. Okay. Dari situ. Terus kalau minyak, kalau diperes tuh TBS, minyaknya dapat berapa? Kita bisa dapat 4, kalau saya nggak salah ingat, 4 ton per hektar. Sedangkan mereka cuma bisa dapat sekitar 0, bisa lihat banyak juga kok datanya. Mereka bisa dapat 0,8. Karena kan otomatis udah beda jauh kan, dari sumbernya aja udah beda jauh. Si TBS sama si biji yang mereka panen itu sumbernya udah beda jauh. Apalagi kalau diperes pasti beda. Itu satu. Yang kedua, itu efisiensi lahan ya. Dengan luasan lahan yang sama-sama 1 hektar, minyaknya beda jauh. Yang kedua, panen sawit itu bukan kayak panen kedelai. Kalian pernah nggak sih panen kedelai? Kalau saya dulu praktikum, saya nggak tahu ya, entah saya yang salah praktikumnya. Tapi saya dulu panen kedelai, diambilin kedelainya, bread, dipotong habis semuanya.
bersih. Iya. Benar kan? Dibersihin gitu sih. Baru kita tanam lagi. Apakah panen sawit seperti itu? Enggak. Panen sawit pohonnya di situ sampai 25 tahun. Paling nggak 25 tahun dia di situ. Jadi kamu cuma ambil TBS-nya aja. Oke lah kamu bersihin daun, tapi kamu ambil TBS. Tuk TBS. Jadi itu bukan land clearing. Kita mah nggak membersihkan lahan kalau misalnya panen sawit. Cuma teman-teman yang di Eropa nggak tahu. Mereka sebagian mikirnya kalau panen sawit itu dipotong tuh pohonnya, tanam lagi. Lama lagi kan kalau tanam. Iya, jadi dari segi lahan pun sebenarnya sawit itu masih jauh lebih baik. Jadi daun sawit itu yang kalau udah dipotong, nanti itu ditaruh di namanya gawangan mati di kebun sawit. Itu nanti bisa jadi sumber pupuk. Jadi biomasa yang dipotong dari pohon itu ditaruh di gawangan mati itu jadi pupuk juga. Kalau saya pernah sama dosen saya pergi ke gawangan mati, kita buka itu tanahnya, akar halusnya banyak loh di situ. Akar halus dari pohon itu, berarti kan dia jalan kemana ada nutrisi dia ke situ. Itu menarik menurut saya. Jadi dari segi hijau-hijauan kita tuh lebih hijau. Karena apa? Karena rapeseed warnanya kuning. Enggak. Coba kalau dari segi hijau-hijauan kita tuh lebih hijau. Sering dengar cerita kan di kebun sawit ada ular, di kebun sawit ada apa lagi. Itu saking hijaunya, cuman banyak yang nggak tahu. Itu aja sih menurut saya. Sampai situ dulu. Ntar panjang banget deh. Nanti kalian terlalu banyak tahu. Jadi S2 lah. Anyways, kalau berarti hijaunya kita jauh lebih banyak, kita berarti memproduksi oksigen jauh lebih banyak dong, pastinya. Itu benar. Ya kan? Itu secara jelas. Logika dasar.